Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tujuan penyelenggaraan rumah sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan undang-undang, yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Sebelum membahas strategi rumah sakit terkait lokasi, akses, dan rujukan, kita perlu mengetahui peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu, yang menjadi dasar dan pijakan dalam membangun rumah sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terdapat pasal-pasal yang membahas tentang akses dan lokasi rumah sakit yang bunyinya 1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Lokasi dan geografis pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan juga terdapat aturan yang membahas tentang lokasi rumah sakit, yaitu Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. 1. Geografis. Kontur tanah. Lokasi rumah sakit. Bebas bising, bebas banjir, bebas longsor, bebas polusi, dan sebagainya. 2. Peruntukan lokasi. Kesesuaian lahan dengan tata guna lahan diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan daerah setempat. 3. Aksesibilitas untuk jalur transportasi dan komunikasi. Transportasi umum, jalur pedestrian, jalur-jalur yang aksesibel untuk disabel. 4. Fasilitas parkir. Idealnya luas lahan parkir sama dengan 37,5 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi per tempat tidur. 5. Utilitas publik, air bersih, pembuangan air kotor atau limbah, listrik, jalur telepon selama 24 jam. 6. Fasilitas pengelolaan kesehatan lingkungan. Pengelolaan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi atau posisi menentukan prestasi. Kalimat lokasi atau posisi menentukan prestasi merupakan suatu perumpamaan yang dapat diadopsi dalam menjalani proses bisnis. Bila suatu perusahaan menentukan lokasi yang tepat dan strategis, maka ke depan bila bertahan dan tidak berpindah-pindah, volume layanan meningkat, profit meningkat, berkembang, fasilitas pelayanan bertambah, dan branding positif. Bila suatu perusahaan sejak awal salah menentukan lokasi bisnisnya, akan berdampak bisnis yang tidak optimal. Namun bila ingin melanjutkannya tentunya harus pindah lokasi yang lebih strategis, sehingga beresiko untuk mengeluarkan biaya lagi. Lokasi strategis adalah wilayah penempatan operasional sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat semaksimal mungkin terhadap perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. 1. Resiko politik, peraturan, sikap, dan insentif pemerintah. 2. Permasalahan budaya dan ekonomi. 3. Lokasi pasar atau konsumen. 4. Produktivitas dan upah tenaga kerja. 5. Ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. 6. Risiko nilai tukar dan mata uang. 7. Ukuran dan biaya lokasi. 8. Sistem transportasi. 9. Permasalahan dampak lingkungan hidup. Analisis biaya volume lokasi, location cost volume analysis. Salah satu metode untuk menentukan lokasi yang tepat yaitu analisis biaya volume lokasi atau locational cost volume analysis. Analisis biaya volume lokasi merupakan teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dan alternatif lokasi. Langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. 2. Memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumbu horizontal. 3. Memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa. 1. Daya beli konsumen pada area yang dituju. 2. Jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen pada area yang dituju. 3. Persaingan di dalam area. 4. Kualitas persaingan. 5. Keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya.
6. Kualitas fisik dari tempat, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. 7. Kebijakan operasional perusahaan. 8. Kualitas dari manajemen. Penjelasan mengenai aksesibilitas pelayanan kesehatan. Aksesibilitas merupakan rangkaian dari kata akses dan accessibility. Akses memiliki arti yaitu kemudahan jalan masuk atau kesanggupan individu dalam mencari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Sedangkan accessibility merupakan tingkat penyesuaian antara sumber daya kesehatan dan masyarakat dalam memperoleh dan mencari pelayanan kesehatan. Tingkat aksesibilitas pelayanan kesehatan dapat diukur melalui dua variabel, yaitu A. Faktor kebutuhan, demand factor, yaitu perhitungan jumlah penduduk, jumlah kunjungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, utilisasi unit gawat darurat, dan utilisasi unit rawat inap. B. Faktor supply, terdiri dari jumlah dokter umum, jumlah dokter spesialis, serta jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Dimensi yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan. Terdapat dimensi yang dapat mempengaruhi akses dari suatu pelayanan kesehatan, yaitu A. Dari sisi provider, antara lain kedekatan, keberadaan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh pengguna atau pasien, kemampuan menerima. Hal ini berhubungan dengan faktor budaya yang mendorong masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan yang diberikan. Ketersediaan, pelayanan kesehatan yang tersedia kapanpun dan dimanapun sehingga mudah dijangkau oleh pengguna atau pasien, baik secara fisik maupun sumber daya yang berkompetensi sesuai kebutuhan. Kesanggupan pengguna, kemampuan pengguna secara ekonomi dan sosial dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Kesesuaian, sesuai antara kebutuhan kesehatan dari pengguna dengan pelayanan yang diberikan. B. Dari sisi pengguna, antara lain kemampuan mencari, kemampuan menjangkau, kemampuan ikut serta, kemampuan membayar, kemampuan menerima. Hambatan atau barriers dalam pengaksesan pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa hambatan atau barriers dalam pengaksesan pelayanan kesehatan, yaitu 1. Hambatan fisik, seperti transportasi dan kemampuan bergerak. 2. Hambatan geografis, jarak dari fasilitas kesehatan. 3. Hambatan ekonomi, kemampuan membayar dan asuransi yang dimiliki pasien atau pengguna. Untuk menyikapi hambatan tersebut, dibutuhkan berbagai strategi peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Adapun strategi peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yaitu A. Bagi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan TPK dapat dilakukan melalui peningkatan terhadap ketenagaan kesehatan, pembiayaan, saran pelayanan seperti penyediaan alat transportasi udara, serta peningkatan terhadap alat-alat kesehatan, obat maupun perbekalan lainnya. B. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan di era digitalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan SIMRS GOS, e-Rekamedik, ASPAK, aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan, layanan telehealth, Simadap, Siranap, dan Sisrute. Rujukan vertikal dan horizontal. Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rujukan vertikal dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Sedangkan rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, karena keterbatasan fasilitas, peralatan, atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Sistem rujukan dapat dilaksanakan secara berjenjang yang sesuai dengan kebutuhan medis, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut FKRTL sekunder, lalu FKRTL tersier. Manfaat sistem rujukan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Bagi pemerintah, sistem rujukan dapat membantu pemerintah dalam hal penghematan biaya atau dana, serta dapat memperjelas sistem rujukan, karena pemerintah sebagai penentu dan pembuat kebijakan kesehatan. Bagi masyarakat, sistem rujukan dapat mempermudah pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga memberikan keringanan dalam hal pembiayaan kesehatan bagi masyarakat.
Serta bagi pelayanan kesehatan, sistem rujukan dapat membantu keringanan beban tugas bagi tenaga kesehatan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta mendorong jenjang karir bagi petugas kesehatan. Tujuan sistem rujukan. Sistem rujukan memiliki tujuan secara umum, yakni meratakan upaya kesehatan guna menyelesaikan masalah-masalah kesehatan secara berhasil, dan berdaya guna meningkatkan kesehatan bangsa, sehingga mutu, efisiensi, dan cakupan pelayanan kesehatan dapat meningkat. Selain itu, dengan adanya sistem rujukan ini diharapkan dapat mempermudah pasien memperoleh pertolongan pada fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhannya sehingga pasien dapat terselamatkan dan menurunkan angka kematian. Selain itu, sistem rujukan mempunyai berbagai tujuan lain, yakni membantu pasien sehingga mendapatkan pertolongan dan perawatan dengan sebaiknya, melakukan kerjasama melalui pengiriman bahan laboratorium maupun pasien dari fasilitas yang kurang lengkap menuju fasilitas yang lebih lengkap, menjalin perubahan keterampilan dan pengetahuan dengan pendidikan serta latihan antara pusat pendidikan dan daerah perifer. Menurut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 4 Tahun 2008, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama apabila membutuhkan rujukan vertikal ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), maka data pasien akan dimasukkan ke dalam sistem rujukan online untuk mencari fasilitas rujukan yang secara kompetensi fasilitas kesehatan penerima rujukan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Setelah itu akan dibuatkan surat rujukan online dari fasilitas kesehatan perujuk yaitu FKTP. Begitu pula apabila pasien dari FKRTL dalam hal ini rumah sakit membutuhkan rujukan ke FKRTL lain, maka data pasien harus dimasukkan ke sistem rujukan online untuk mencari fasilitas rujukan yang secara kompetensi fasilitas kesehatan penerima rujukan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Sisrut merupakan suatu media informasi dan komunikasi yang menghubungkan data pasien dari derajat fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, atau sederajat yang bertujuan guna mempercepat dan mempermudah proses rujukan pasien. Setiap fasilitas kesehatan yang telah mempunyai username dan password dapat mengakses Sisrut di situs sisrutkemenkes.go.id. Piker adalah aplikasi berbasis web yang digunakan dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama. Aplikasi Piker dikembangkan pada tahun 2014 oleh BPJS Kesehatan dan telah dilaksanakan di hampir semua puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Aplikasi ini memiliki dua fungsi utama, yaitu pendaftaran dan pelayanan pasien. Rujukan online juga dapat digunakan dengan aplikasi ini. SPRO adalah aplikasi penjadwalan antar fasilitas kesehatan di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Aplikasi ini memfasilitasi lebih dari 24.000 rujukan pasien yang merupakan peserta terdaftar di BPJS Kesehatan. Aplikasi menciptakan nilai tambah bagi layanan rujukan dengan memfasilitasi pemesan jadwal rujukan terpadu untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Permasalahan sistem rujukan. Dalam pelaksanaannya, sistem rujukan di Indonesia seringkali menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama saat masa pandemi COVID-19. Terjadi bottleneck dalam sistem rujukan. Ada beberapa unsur yang menjadi faktor yang mempengaruhi, di antaranya mengenai standar prosedur operasional atau SPO, sarana, ketersediaan alat kesehatan, anggaran, sistem informasi, sumber daya manusia, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta manajemen. Unsur tersebut saling terkait sehingga masalah menjadi kompleks. Contoh permasalahan sistem rujukan selama pandemi COVID-19 antara lain: 1. Dalam RS Online disampaikan bahwa terdapat tempat tidur yang masih kosong. Namun, ketika akan merujuk pasien COVID-19, terjadi kesulitan dalam merujuk pasien karena ketersediaan tempat tidur yang tidak bisa dijadikan untuk rujukan pasien COVID-19. 2. Belum semua rumah sakit rujukan memakai Sisrut. 3. Dalam pengimplementasian Sisrut, terdapat beberapa rumah sakit tujuan rujukan yang tetap menggunakan telepon dan media lainnya, tidak menggunakan Sisrut, sehingga penggunaan Sisrut menjadi tidak efektif. Contoh lokasi strategis rumah sakit. Suatu pelayanan kesehatan harus memikirkan lokasi yang strategis untuk operasionalnya. Lokasi yang strategis merupakan faktor eksternal yang dapat menunjang kegiatan pemasaran suatu organisasi, karena promosi secara tidak langsung berjalan tanpa henti. Para pelanggan, terutama pelanggan baru, akan mudah mengetahui lokasi keberadaan rumah sakit dan mudah menjangkaunya. Letak rumah sakit yang berada di tengah kepadatan perumahan, apartemen, perkantoran, sarana pendidikan, dan pusat perbelanjaan merupakan peluang bagi rumah sakit dalam upaya menangkap pasar potensial.
Rumah sakit juga harus memperhatikan aksesibilitas. Dengan adanya akses pelayanan yang baik, maka pelayanan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Salah satu contoh rumah sakit yang strategis dari segi lokasi adalah RSIA Bina Medica, yang berlokasi di Bintaro Jaya CBD, Tangerang Selatan, Banten. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus ibu dan anak. Rumah sakit ini berlokasi tidak jauh dari pintu tol Jakarta Serpong, serta dekat dengan stasiun kereta api Jurangmangu, sehingga dapat mempermudah akses pasien ke rumah sakit ini. Rumah sakit ini juga dekat dengan beberapa rumah sakit umum seperti RSPI Bintaro, RS Premier Bintaro, dan RS Mitra Keluarga Bintaro, sehingga mempermudah rujukan pasien apabila terdapat kasus sulit yang harus dirujuk ke rumah sakit umum. Selain itu, untuk mempermudah rujukan, rumah sakit ini juga telah menggunakan sisrut, sehingga mempercepat akses untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit tipe B ataupun tipe A, seperti RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan lainnya.